Makan firman, bukan hanya dengar firman, tapi makan firman. Biar firman itu kita serap dalam diri kita. Mulai memandang diri kita menurut apa yang Tuhan katakan. Jangan berpikir kita tidak bisa berubah. Puji Tuhan, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya Mario Marcelo. I like Monday pertama 2025, ada berkat Tuhan, Monday yang Tuhan bayar di kayu salib, hari Senin yang Tuhan sudah sediakan banyak kebaikan buat kita. Dan sebelum kita melangkah di hari ini, saya mengajak setiap kita renungkan firman dan kita berdoa. Mari kita doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan beri di tahun 2025 ini. Kami mengimani, kami yakin setiap harinya ada berkat Tuhan, setiap harinya ada kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus, karenanya sebentar kami mau rindu firman Tuhan disampaikan. Kami dengar firman, urapi hamba-Mu, juga berkati kami yang dengar. Dalam nama Yesus, haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, masuk 2025, banyak orang mulai menulis resolusi 2025. Di awal tahun ditulis resolusi 2025. Setiap orang ingin mengalami perubahan, tapi iblis seringkali menaruh atau meneriaki di pikiran banyak orang bahwa saya tidak bisa berubah. Saya dari tahun ke tahun seperti ini, saya sulit untuk berubah. Hari ini kita mau menghapus pemikiran yang berkata sulit untuk berubah, susah berubah. Yuk kita lihat ayat firman Tuhan, Roma 12 ayat 2. Di sana dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Setiap kita diciptakan untuk tujuan yang mulia. Tuhan mau hidup kita enggak di situ-situ aja. Tuhan mau hidup kita berkembang. Tuhan mau hidup kita mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Tuhan mau hidupmu menjadi lebih baik. Kata berubah di Roma 12 ayat 2 ini menggunakan kata metamorfo. Kalau kita googling metamorfo, itu adalah perubahan yang terjadi dari ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Maksudnya ulat lalu mengelilingi dirinya dalam kepompong, lalu berubah jadi kupu-kupu. Maka ada proses di sana. Ketika jadi ulat, kerjaannya makan, lalu masuk di dalam kepompong beristirahat, lalu pecah sayapnya, mulai keluar, menggambarkan warna-warni zat hijau daun yang keluar di sana, indah warnanya. Tuhan mau hidupmu jadi lebih indah. Dan perubahan itu dimulai dari cara berpikir, berubah di pemikiran. Makan firman, bukan hanya dengar firman, tapi makan firman. Biar firman itu kita serap dalam diri kita. Mulai memandang diri kita menurut apa yang Tuhan katakan. Jangan berpikir kita tidak bisa berubah. Baca firman, maka firman itu mengubahkan kita dari dalam. Titus 2 ayat 11 dikatakan seperti ini. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Hapus pemikiran saya tidak bisa berubah. Sadari ada anugerah Tuhan yang tersedia untuk menyelamatkan kita dari kebiasaan buruk, untuk menyelamatkan kita dari hidup yang tidak berkembang. Ada kasih karunia Allah, ada anugerah Allah. Kita percaya oleh anugerahnya, kita diubahkan dari hari ke hari. 2 Timotius 2 ayat 25, di sana digambarkan bahwa Tuhan memberi kesempatan untuk berubah. Kasih-Nya menuntun kita pada perubahan. Percayalah bahwa kekuatan untuk berubah itu adalah anugerah dari Tuhan. Bukan pakai kekuatan kita, anugerah dari Tuhan. Karenanya kita perlu mengerti betapa baik Tuhan terhadap hidup kita. Perubahan di hidup kita adalah maunya Tuhan. Tuhan mau hidupmu tidak di situ-situ saja. Tuhan mau melepaskanmu, Tuhan mau menyelamatkanmu dari tindakan-tindakan yang buruk. Bahkan saya suka Roma 2 ayat 4, bagian terakhir di salah satu terjemahan dikatakan seperti ini.
Tidak tahukah kamu bahwa kebaikan Tuhanlah yang mencoba menuntunmu untuk mengubah cara berpikir dan bertindak. Kebaikan Tuhan yang mencoba menuntun kita untuk berubah cara berpikir dan bertindak. Jadi kita perlu tahu betapa kita dikasihi Tuhan. Kita perlu tahu betapa Tuhan ingin kita menjadi lebih baik, lebih indah. Itu maunya Tuhan. Dan Tuhan menolong kita menuju ke sana. Lalu taruh di pikiranmu, taruh di pemahamanmu, taruh di hatimu bahwa prosesnya sedang berlangsung dan menuju ke arah kemajuan. Proses perubahanmu sedang berlangsung dan menuju ke arah kemajuan. Berubah oleh karena kebaikan Tuhan. Satu kali Yesus menyembuhkan orang buta. Tapi waktu Yesus menumpang tangan pertama kali, kemudian Yesus berkata kepada orang buta ini di Markus 8, "Sudahkah engkau melihat? Aku sudah melihat tapi hanya seperti bayang-bayang." Lalu Yesus, kita baca ayatnya deh. Markus 8 ayat 25, Yesus meletakkan lagi tangannya atas orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Jangan khawatir, Tuhan ingin perubahan terjadi di hidup kita. Tuhan akan menumpangkan tangannya lagi. Tuhan tidak pernah menyerah untuk mendorong kita, untuk menguatkan kita, untuk meyakinkan kita bahwa kita berharga. Tuhan sudah bayar kita di versi yang dibayar di kayu salib oleh Yesus. Tuhan sudah selesaikan semua buat kita. Buang pemikiran, hapus pemikiran bahwa saya tidak bisa berubah. Oleh anugerahnya kita berubah. Oleh anugerahnya kita dituntun ke arah perubahan. Oleh anugerahnya menyadari Tuhan baik, membuat kita berubah cara berpikir dan cara bertindak. Lalu dikatakan bahwa Tuhan tidak nyerah. Tuhan terus melakukan proses sampai kita bisa melihat rencananya dengan jelas. Melihat tujuannya buat hidup kita dengan jelas. Saya beriman, saya percaya saya sedang berbicara dengan orang-orang yang sedang dituntun Tuhan mengalami perubahan di dalam hidup. Dan setiap kita menuju ke arah yang lebih baik. Haleluya. Saya percaya Tuhan pagi ini meyakinkan kita bahwa mungkin orang dunia sedang buat resolusi dan pakai kekuatannya. Hari ini saya percaya kita sadar bahwa Tuhan punya resolusi buat kita. Tuhan punya tujuan yang mulia buat hidup kita. Mari ambil waktu ucap syukur. Mari sama-sama kita satu hati renungkan firman, tutup matamu, katakan terima kasih kepada Tuhan. Ucapkan syukur, katakan Engkau baik Tuhan. Katakan aku bersyukur Engkau membawaku mendengar firman ini sehingga aku boleh mengerti bahwa perubahan adalah anugerah dari Tuhan. Yuk sama-sama ikuti saya dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya kasih karunia Tuhan membuat aku bisa berubah. Kebiasaan, emosi, dan hidupku akan berubah dengan cara berpikir yang juga diubahkan oleh karena anugerahnya. Aku menyerahkan setiap proses hidupku ke dalam tangan-Mu. Beriman 2025 hari-hari di hidupku lebih baik dari 2024. Di dalam nama Yesus, maka Tuhan Yesus berkati setiap pribadi, Tuhan lawat setiap pribadi, jamah setiap anak-anak-Mu. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, kalau ada yang dalam masalah Tuhan buka jalan, bahkan setiap pribadi dilawat, dijamah oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, kita sudah dengar firman, buang pemikiran kita tidak bisa berubah, oleh anugerahnya kita diubahkan, dituntun, bahkan Tuhan tidak menyerah untuk membuat kita melihat rencananya lebih jelas, hidup kita jadi lebih indah. Terus maju dalam Tuhan, tulis komentarmu atau responmu di kolom komentar, dan bagikan link Morning with the Word di pagi hari ini kepada teman, sahabat, keluargamu mungkin yang berpikir saya nggak bisa berubah. Oleh anugerah Tuhan, kita diubahkan jadi lebih baik lagi. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati setiap kita. See you!